seperti biasa mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Bernard dan tentunya juga ingin mendapatkan insight nih ya, para cuan troopers ingin tahu kira-kira pendapat Pak Bernard di market sekarang itu seperti bagaimana dan strategi apa yang bisa kita jalankan ke depannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan malam hari ini, Pak, kan kalau kita lihat hari ini IHSG kita terkoreksi ya, Pak ya, 0,4%, walaupun selama 1 minggu ini sebenarnya kita sudah naik 3%. Nah, tapi menurut Pak Bernard sendiri gimana nih Pak menanggapi market kita di hari ini atau selama 1 minggu ini? Silakan Pak. Oke, IHSG pada minggu ini relatif strong ya, karena di hari Selasa lalu ketika FTSE mengumumkan bahwa akan meng-freeze konstituen baru dari IHSG untuk masuk indeks FTSE, yang terjadi malah IHSG breakout area 8.167, sehingga membentuk pola double bottom. Bahkan IHSG sempat menguji area 8.300-an untuk menguji resistance selanjutnya di area 8.329. Akan tapi 2 hari ini kita ada koreksi dengan volume yang lebih rendah, koreksi cukup wajar setelah breakout, dan dia mengalami pullback hari ini sempat menyentuh area 8.170. Dan di area tersebut merupakan area demand yang cukup kuat, yaitu area breakout sebelumnya yang menjadi area support. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, bulan Februari ini hingga penghujung bulan ini akan menjadi bulan yang merupakan golden moment kita untuk melakukan investasi atau trading saham. Seperti yang saya sampaikan di podcast yang ditayangkan 10 Februari 2026 lalu. Mengapa? Karena semua berita negatif setelah MSCI, ada UBS yang menurunkan ratingnya, kemudian Kopensa, kemudian Moody's juga menurunkan outlook dari stabil ke negatif, kemudian berbagai lembaga lainnya seperti Fitch, S&P, mereka netral, dan juga FTSE yang nge-freeze. Artinya semua lembaga besar, menurut pandangan saya, sudah mengeluarkan statementnya, justifikasinya mengenai kondisi market Indonesia. Dan inilah saatnya IHSG kita udah bottoming, di mana sempat menyentuh area support 7854, breakout 8167, dan sampai penghujung bulan ini, sebelum bulan Lebaran, inilah saat kita mulai memanen. Dan tentu saja teman-teman yang udah follow channel saya, kemudian yang nonton podcast saya di podcast Sukor Sekuritas, kita kemarin rekomen PTRO, Ratu, itu udah cuan kotos-kotos. Kemudian RMKE juga udah mulai bergerak, walaupun lebih malu-malu dibanding yang lain. Ini mengindikasikan bahwa rally bulan Februari ini baru dimulai. Dan saatnya kita untuk mulai berdiskusi kira-kira rotasi ke sektor atau konglomerasi apa lagi nih yang berpotensi mendulang cuan buat kita hingga akhir bulan ini. Oke, siap. Thank you Pak Bernard untuk insight-nya. Jadi ini adalah momen emas ya Pak ya, seperti yang dijelaskan Pak Bernard tadi. Tapi sekarang pertanyaannya adalah rotasinya kemana, itu yang harus kita perhatikan bersama ya Pak ya, sebagai cuan troopers ya. Yes, betul. Oke, ya oke. Teman-teman yang baru datang, selamat datang ya, join malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai market ya, seperti biasanya. Jangan lupa kalau misalnya kalian agak ketinggalan, jangan khawatir. Nanti kalian bisa nonton dari awal karena Instagram Live ini akan direkam dan diupload di Instagram Sukor. Oke Pak, kalau misalnya kita ngomongin, kita bahasnya top down ya Pak ya. Jadi supaya lebih enak juga nanti kita akan membahasnya langsung sampai ke sektor dan juga mungkin saham-saham yang menarik nih Pak ya. Nah kalau dari top ya, dari global, kira-kira ada nggak Pak sentimen atau mungkin data-data ekonomi atau hal apa yang perlu cuan troopers perhatikan Pak di bulan ini? Jadi sebelum live ini kita lakukan, saya baru saja baca data dari investing.com. Kita melihat bahwa CPI Index atau inflation rate di Amerika Serikat sana year on year itu di angka 2,4%. Ini di bawah konsensus dari para analis, di bawah konsensus dari publik, yang mana mereka memprediksikan di angka 2,5%, dan juga inflasi ini turun dibanding bulan lalu year on year di angka 2,7%. Artinya apa? Artinya dengan CPI yang di bawah konsensus ini, harapan para investor akan ada penurunan suku bunga di bulan Maret mungkin musnah. Citibank di Amerika Serikat juga baru saja menuliskan riset bahwa mereka juga memproyeksikan di bulan Maret itu belum ada pemotongan suku bunga. Jadi suku bunga The Fed itu masih stay di angka 3,75%.
Dan prediksi saya juga mengamini apa yang dikatakan oleh Citibank. Penurunan suku bunga ini baru akan dilakukan di bulan Mei nanti. Dari 3,75 ke 3,5%. Dan mungkin akan ada satu kali lagi penurunan suku bunga di second half. Sehingga hingga penghujung tahun, suku bunga akan berada di angka 3,25%. Atau turun 50 basis point. Ini pun didukung dengan kandidat ketua The Fed yang nanti Mei akan menggantikan Jerome Powell, yaitu Kevin Warsh, yang merupakan orangnya Donald Trump. Nah, karena dia orangnya Donald Trump, pasti dia akan lebih follow kebijakan dari Donald Trump. Sehingga saya percaya Donald Trump yang sangat pro terhadap market, pro terhadap cryptocurrency, dia akan menurunkan suku bunga di bulan Mei dan second half dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya stock market lebih atraktif, cryptocurrency lebih atraktif. Sehingga ini akan menguntungkan market kita mulai dari bulan Mei sampai onwards. Tetapi perhatikan, yang akan menjadi zona bahaya itu adalah dari bulan Februari berakhir atau Maret sampai dengan Mei. Kenapa? Yang pertama, kalau Februari saya katakan seperti saya sampaikan di awal, potensi masih bullish. Dia bertahan di area 8167, potensi break 8329, dan jika dia break 8329 ada potensi tutup gap di 8875 sampai penghujung bulan ini. Karena semua berita negatif sudah usai. Kaitan mengenai institusi-institusi yang mengeluarkan outlook terhadap Indonesia. Tetapi Maret, April, Mei, sampai menunggu Kevin Warsh ini dilantik sebelum terjadi penurunan suku bunga, banyak hal yang berpotensi terjadi di global, regional, domestik. Dan bahayanya lagi, waktu terjadi uncertainty di Maret, April nanti, kita ada libur, Nyepi dan juga Lebaran. Kurang lebih itu di kisaran 7-10 hari bursa, itu kita off. Kita nggak tahu apa yang terjadi di market selama 2 minggu tersebut, di Amerika Serikat regional. Kalau misalnya di Amerika Serikat, misalnya Donald Trump, kayak tahun lalu tuh, tiba-tiba ngeluarin tarif Trump, termasuk berlawan ke Indonesia. Habis Lebaran, market kita anjlok, rontok. Kemudian yang kedua, bagaimana dia menanggapi atau bertindak terhadap Iran, yang tentu saja akan mengaruhi geopolitik di Timur Tengah dan juga berpengaruh terhadap harga-harga komoditas. Kemudian bagaimana kaitannya mengenai Bank of Japan, di mana Bank of Japan ini saat ini suku bunga di angka 0,75%. Dan juga saat ini inflasi di Jepang itu merupakan salah satu yang tertinggi dibanding beberapa tahun terakhir. Selama ini Jepang selalu mengalami deflasi, tapi tiba-tiba mengalami inflasi 1 tahun belakangan. Sehingga itu memaksa Bank of Japan menaikkan suku bunga dari 0,25% sampai sekarang di angka 0,75%. Kalau suku bunga Bank of Japan harus naik lagi, ini akan menjadi problem, utama di sektor yang lebih berisiko, seperti cryptocurrency atau di pasar saham. Mengapa demikian? Akan adanya efek yang mana tadinya orang itu melakukan trading di US market, di market-market global, emerging market, maupun di cryptocurrency menggunakan leverage, bunganya naik. Yang mau nggak mau mereka taking profit tempat lain, supaya mereka nggak harus bayar bunga yang lebih tinggi. Nah, ini 2 resiko yang perlu kita perhatikan dari sisi global dan juga regional, yaitu Amerika Serikat dan juga Jepang. Oke, terima kasih Pak untuk insight-nya ya teman-teman ya. Kita lihat dari global dan regional. Jadi ini beberapa hal yang mungkin teman-teman juga kita bisa follow up bersama ya, perkembangan dari apa yang terjadi secara global. Oke Pak, jadi kan banyak analis dan juga influencer merasa di awal tahun ini gitu ya, di bulan Januari ini dan di awal Februari yang jelek-jeleknya sudah keluar lah dulu gitu kan. Karena kan kita masih ada 11 bulan juga kan Pak gitu. Tapi kalau dari Pak Bernard sendiri melihat apakah resiko ke depannya itu masih akan tetap ada dan kira-kira strategi apa Pak secara mungkin money management atau portfolio management yang bisa dilakukan oleh
para cuan troopers supaya mereka bisa menjaga resiko, Pak? Oke, kalau secara outlook saya masih sesuai dengan podcast saya kemarin bahwa di bulan Februari ini selama IHSG bertahan di area support 8.167 yang sebelumnya resisten terus ditembus, IHSG masih berpotensi bullish sampai akhir bulan Februari. Dengan resistance selanjutnya di area 8329 dan area gap yang perlu ditutup di area 8875. Dengan alasan semua berita negatif kaitannya mengenai outlook institusi-institusi internasional dari Indonesia udah beres semua, udah keluar. Tetapi Maret, April, Mei banyak uncertainty. Uncertainty-nya apa? Maret libur kita sangat panjang. Ada 2 minggu. Banyak investor saham di Indonesia, kalau lagi lebaran begitu, mereka mengurangin leverage. Kenapa? Supaya mereka tidak membayar bunga margin atas bunga atas leverage mereka itu sendiri. Either mereka kurangin porsi, taking profit, sell off, berpotensi terjadi. Sehingga sebelum lebaran di awal-awal Maret, minggu kedua, minggu pertama, akan ada potensi aktivitas taking profit dari para investor. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, ketika libur, market Amerika, market Jepang, market Asia, semua market masih jalan. Yang nggak jalan cuma kita. Kalau ada something bad happen di market Amerika Serikat sana, Trump mengeluarkan kebijakan sesuatu, berulah di Timur Tengah, atau misal ada kaitannya mengenai Jepang, atau negara Asia lainnya, itu berpotensi berdampak terhadap Indonesia. Sehingga potensi koreksi itu bisa ada. Amit-amit, jangan sampai kejadian kayak tahun lalu. Adanya tarif sebelum libur lebaran usai. Itu waktu liburan kita. Buka-buka langsung ARB, trading hub. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana progres Indonesia, terutama IHSG, terhadap requirement dari MSCI. Karena seperti kita ketahui saat ini proses diskusi terus-menerus, penyesuaian requirement terus dilakukan supaya Indonesia itu bisa menyesuaikan requirement dipersyaratkan oleh MSCI. Mulai dari keterbukaan mengenai free float, ada perubahan kategori dari 7 investor ke 28, sekarang malah berubah lagi katanya sampai 49 tipe of investor. Terus dilakukan penginian data. Ada penginian data UBO dan lain sebagainya. Nah, kita belum bisa memastikan apakah proses penyesuaian requirement antara IHSG ke MSCI ini berjalan smooth. Walaupun saya percaya di bulan Mei nanti paling lambat akan diumumkan Indonesia nggak akan turun ke frontier market. Karena mengapa? Karena pertumbuhan GDP kita di atas 5% tiap tahun. Kemudian market kapitalisasi kita cukup besar, bahkan yang paling besar di Asia Tenggara. Jadi saya ragu akan turun ke frontier market, tapi anything can happen. Kemudian FTSE juga masih nge-freeze, dia akan memberitakan outlook Indonesia di bulan April, kurang lebih tanggal 7, dan juga berbagai lembaga lainnya tentu saja akan mengikuti 2 lembaga ini. Nah, oleh karena itu, karena uncertainty masih banyak, yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, ketika kita melakukan trading, jangan full cash position, atau bahkan menggunakan leverage atau margin. Saya disampaikan di live sebelumnya, minimal 50% cash, 50% di saham. Sahamnya pun kita bagi 60-70% saham yang fundamentally solid dan membagikan dividen secara rutin, karena di bulan April sama Mei itu nanti akan ada pembagian dividen. Kemudian 30-40% bisa alpha stock. Tapi kalau teman-teman lebih confident, ya porsi cashnya bisa ditambah, porsi sahamnya bisa ditambahin, tapi minimal
Minimal banget 30% teman-teman masih punya cash. Sehingga misal nanti Maret atau April ada something happen, ya teman-teman bisa take profit. Atau bisa melakukan average down maksudnya. Kemudian, yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika kita melakukan trading saat ini, terutama di Alpha Stock, teman-teman harus tentukan target price-nya. Harus disiplin. Kalau misalnya teman-teman udah sampai target price, belum mau jual, jangan lupa pasang trailing stop atau advance order. Nah, fitur trailing stop dan advance order ini ada di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Jadi ini udah achieve target nih, contohnya Ratu. Hari ini saya udah sampaikan di grup saya, di channel saya, Ratu udah achieve target 6.800. Saya call dari 5.000. Udah cuan 30% lebih. Nah, di situ teman-teman belum mau jual, ya udah, tapi pasang trailing stop at least. Atau pasang advance order. Jika turun misalnya di bawah 6,5 langsung hajar kiri. Itu teman-teman bisa lakukan dengan aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Jadi istilahnya cuan bungkus. Itu kata Cicuai. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Ya, ya. Oke. Ya, jadi setuju ya sama Pak Bernard ya Pak. Jadi mungkin memang retail kadang-kadang kita suka tidak melakukan take profit ya. Susah cut loss, susah take profit juga gitu ya Pak ya. Jadi ini mungkin psikologi atau sesuatu ya teman-teman yang hal normal terjadi, tapi perlu kita tetap disiplin ya, apalagi seperti yang Pak Bernard tadi sudah jelaskan, di mana keadaan market sekarang itu masih ada volatility ya, karena kita melihat data-data global dan juga penentuan mengenai MSCI ini masih di dalam proses, jadi tetap bijak juga ya. 50% masih di RDN dan 50% bisa di saham, tapi tetap dibagi juga ya, dan 50% ini mungkin bisa yang di fundamental, yang based on very fundamental, sisanya di Alpha Stock. Oke, thank you. Mungkin banget. Tadi saya ingin koreksi ya, mungkin bukan volatility ya, tapi uncertainty. Uncertainty masih banyak. Walaupun kita udah breakout 8167, udah membentuk double bottom, katanya udah harusnya bullish selama 8167 tak tertembus, tapi masih banyak uncertainty yang bisa menyebabkan volatilitas itu sendiri. Nah, kemudian tadi 50%-nya jangan cuma di gas doang, tahu di RDN. Tapi teman-teman bisa masuk ke produk Sukor, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Di situ kita kurang lebih yield-nya 1 tahun di angka 6-7%. Dan bisa ditarik kapan aja. Tapi baru bisa cair karena teman-teman 2 hari. Kalau teman-teman nggak mau ribet, pengen beli saham, tetepan, misalnya ada momen, aktifkan fitur auto subs-nya aja. Dengan modal minimal 250 juta, teman-teman bisa aktifkan auto subs, otomatis dana yang nganggur di ADN direksadanain, disekolahin. Dengan yield di angka 4-5% per tahunnya. Dan di sini ada nanya juga, gimana ikut cara channel saya? Channel saya ada di IG. Dan channel ini gratis ya, teman-teman tinggal follow IG saya baru 17, dan nanti di situ bisa follow channel saya di bawah profil saya. Begitu, Jo. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya follow Instagram Pak Bernard, yang mungkin belum follow Pak Bernard dan ikut channelnya ya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih ke saham-saham, cuma hari ini ada beberapa saham-saham Pak Bernard nih ya yang lumayan tinggi naiknya ya Pak ya, walaupun hari ini ISG terkoreksi. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman ya kesempatan ini. Oke, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang baru join, selamat datang. Jangan khawatir, nanti pembicaraan di awal dan insight dari Pak Bernard itu akan bisa didengarkan dinonton sama kalian di Instagram Sukor, karena nanti Instagram Live ini seperti biasa akan direkam dan diupload di Instagram Sukor Sekuritas. Oke Pak, jadi kalau misalnya kita membahas mengenai sektoral ya Pak ya, kalau dari Pak Bernard sendiri, walaupun memang tetap kita harus hati-hati ya istilahnya, menjaga porto kita karena masih ada uncertainty ya Pak ya Bernard ya tadi bahasanya. Tapi kalau secara sektoral dari Pak Bernard, ada nggak nih sektor-sektor yang masih tetap menarik di bursa kita Pak? Oke, tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin mengatakan disclaimer ya, segala aktivitas jual beli dilakukan oleh para investor masing-masing, sehingga do your own research. Kemudian di kondisi market masih uncertain seperti ini, teman-teman harus disiplin dengan area take profit, apalagi
area stop loss. Stop loss bukanlah untuk kita rugi, tapi untuk menjaga modal kita supaya tidak tergerus makin dalam dikala kondisi market uncertain seperti ini. Oke, yang pertama saya akan bahas saham yang aman dulu, defensive stock, yang akan mengisi porto kita kurang lebih 60-70%. Tujuannya apa ada defensive stock? Tujuannya adalah supaya modal kita tidak terlalu tergerus dengan volatilitas yang tinggi karena uncertainty itu sendiri. Dan saat ini udah bulan Februari. Bentar lagi akan bagi dividen. Biasa dividen bagi di bulan apa? Di bulan 4, bulan 5. Jadi kita nunggu nggak lama, 3-4 bulan kita dapat dividen. Dan kita cari saham-saham yang biasa bagi dividen tinggi. Sektornya apa? Satu di sektor perbankan. Perbankan ada 3 bank besar yang rutin membagikan dividen. Dan dividen payout ratio yang paling tinggi biasanya adalah di BBRI. Nah, BBRI saat ini tertahan di area moving average 50-nya di area 3745. Kemudian support selanjutnya di area 3670 dan di area 3600 kita bisa lakukan cicil buy. Kita bisa menggunakan saham-saham dividen player ini yang EPS tetapi terus naik dengan menggunakan dollar cost averaging. Ada BBRI, PMRI. PMRI juga bisa perhatikan MA20, MA50 di kisaran 4930. Support selanjutnya di area 4750 dan BPNI. BPNI area support saya kasih sampai support 2 di area 4440. Dan selanjutnya di area kisar 4.300, saya teman-teman cari sendiri, bisa lakukan beli cicil sampai nanti pembagian dividen. Kenapa saham perbankan ini menarik? Karena bagi dividen tinggi, plus kalau ekonomi Indonesia bertumbuh, dampaknya apa? Dampaknya ekonomi muter. Ekonomi muter didorong oleh apa? Didorong oleh sektor perbankan. Nah, ini sektor yang paling aman untuk jangka panjang dan aktif membagikan dividen. Kemudian, sektor lainnya yang lebih defensif adalah sektor telekomunikasi. Telkom ini juga membagikan dividen rutin dengan dividen payout ratio di angka 60-80% rata-rata. Kadang bisa lebih tinggi. Telkom ini bisa diperhatikan moving average 100 di area 3.390, support selanjutnya di 3.240, dan moving average 200 di kisaran 3.140. Tiga ini bisa diperhatikan, tetapi Telkom ini EPS-nya, growth-nya tidak stabil perbankan. Jadi kalau lebih cari dividen atau cari stability harga ke atas, lebih mending perbankan daripada Telkom. Telkom ini juga bisa di swing trading juga. Cuma dia lebih lemot dibanding saham-saham konglo. Nah, sektor telekomunikasi ada satu yang menurut pandangan saya dia bakal ada turnaround story. Tahun 2025 lalu dia kitchen shrinking. Semua beban-beban dimasukkan di tahun 2025. Karena dia baru merger antara XL dan juga Smartfren. Sehingga tidak heran rugi di tahun 2025 dicatatkan di angka 4 triliun. Jadi bersih-bersih kitchen shrinking. Contohnya ini pernah terjadi di bank-bank BUMN lainnya, ketika direksi baru, dia semua kos-kos dibuang di tahun dia baru menjabat, tahun depannya udah clean, siap meroket. Nah, di sini kita bisa perhatikan Excel. Excel hari ini tekanan jual cukup tinggi, tetapi menurut pandangan saya, besok buangan terakhir. Karena riset baru keluar hari ini, buangan kencang, paling lambat buangan terakhir besok. Nah, di sini kita bisa perhatikan area untuk akumulasi, untuk spekulasi buy, untuk trading ya Excel ya. Untuk spekulasi buy di area moving average 200 di dekat-dekat 2780. Excel ini bagusnya bukan untuk invest, untuk trading, karena dividen belum ada. Kalau mau invest pun
lebih panjang horizonnya karena nggak langsung dapat dividen. Nah, di sini kalau untuk trading area moving average 200 2780, waspadai stop loss. Teman-teman harus disiplin stop loss kalau trading. Jika turun di bawah 2630, teman-teman bisa stop loss. Ini untuk saham-saham yang defensif. Kemudian untuk saham-saham yang cyclical, teman-teman bisa perhatiin beberapa sektor. Biasanya kenaikan harga emas akan diikuti oleh kenaikan harga-harga komoditas. Komoditas apa yang menjadi tiang panjang pertumbuhan devisa Indonesia? Saya sudah sampaikan berkali-kali, yaitu sektor batu bara. Di podcast Sukor Sekuritas, podcast Helen, di IG Live Kita Bareng, saya sampaikan batu bara. Dan di sini kita lihat AADI, sejak saya call pertama itu di kisaran area 7.500-an, udah naik cukup signifikan. Sekarang 8.600, naik 15%. Untuk saham yang fundamental solid, naik 15% dalam 1-2 minggu itu cukup bagus. Dan saham ini di perdagangan di PI saat ini bisa 5 kali. Dan diproyeksikan akan bagi dividen di tahun 2026 ini. Nah, dia ini baru menguji area resisten 8.620. Nah, kalau mau beli, teman-teman tunggu dia agak pullback dulu kalau untuk trading. Kenapa? Karena dia udah rally cukup panjang. Untuk ukuran blue chips, dia rally-nya udah cukup panjang. Jadi saran saya kalau untuk trading, jangan dulu. Tapi kalau teman-teman pengen kejar dividennya, teman-teman bisa cicil beli. Walaupun belum ada kepastian payout ratio dividennya berapa. Itu ada support di area 8363, moving average 100 di area 7730. Seperti itu. Nah, habis ini kita akan bahas saham-saham alpha ya. Karena kalau buat para retail, biasanya yang lebih senang, yang ada excitement-nya bukan saham-saham defensif, tapi saham-saham alpha yang high beta. Nah, habis ini kita akan bahas bareng. Oke, thank you banget Pak Bernard ya. Jadi ini teman-teman bisa menjadi opsi ya. Karena mungkin yang nonton malam hari ini kita memiliki risk profile yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih suka defensif, tadi sudah dimention sama Pak Bernard ya. Jadi ada dividend play juga yang bisa kalian jalankan ya. Apalagi itu sudah mendekati bulan-bulan pembagian dividen. Jadi tadi banking ya itu menarik sekali. Teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist atau pertimbangan kalian ya. Oke, nah kita mau bahas mengenai saham-saham alfa nih Pak ya, yang suka biasanya cuan troopers suka tanyakan, tapi tentunya kita mau disclaimer juga ya di depannya buat teman-teman untuk tetap do your own research ya, karena jual beli itu menjadi pertanggungjawaban kita masing-masing ya sebagai investor. Oke Pak, kira-kira apa nih Pak? Ada saham-saham apa saja yang mungkin bisa masuk ke dalam watchlist teman-teman nih ya? Oke, jadi saya udah sampaikan di podcast saya sebelumnya dan juga di IC channel saya di Saham Pagi, jangan lupa follow. Beberapa saham yang menarik. Dan itu saya udah call dari hari Senin dan juga Selasa. Jadi teman-teman pasti sudah tahu. Yang pertama adalah PTRO. Mengapa PTRO? PTRO ini udah saya call di kisaran area 6.000, dekat 6.000. Saya call karena pertama, dia saham PP yang jatuhnya paling dalam. Dan yang kedua, dia terus melakukan akuisisi dan memiliki kontrak kerja baru, sehingga proyeksi pertumbuhan net profit-nya bagus ke depannya. Dan yang ketiga, dia digadang-gadang untuk masuk MSCI. Walaupun harapan itu di bulan Februari musnah karena aturan MSCI tersebut. Dan saat ini dari harga 6.000, PTRO ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Naik kurang lebih di kisaran 25%, hari ini ditutup di area 7450. Naik 25% sejak saya call. Nah, di sini buat teman-teman yang belum punya barang, jangan kejar. Tapi buat teman-teman yang punya barang, perhatian area-area resisten. Yang pertama, area 8.350 itu ada gap. Selanjutnya moving average 100
di area 8.600. Dan saya menyampaikan di channel saya bahwa targetnya itu di kisaran area 8.500. Jangan lupa pasang trailing stop kalau ada di atas 8.000. Kemudian Ratu. Ratu menarik karena dia banyak melakukan akuisisi-akuisisi ke depannya. Yang pertama yang sudah terjadi adalah akuisisi di blok Madura. Dan blok Madura itu net profitnya akan reflected di tahun 2026. Dengan mengakuisisi blok Madura, ada potensi Ratu ini menambah net profit 5 juta USD per tahun. Atau kurang lebih di angka 70 miliar rupiah. Sehingga net profit di tahun 2026 ini, hitung-hitungan saya bisa mencapai 400 miliar rupiah. Dan belum lagi adanya akuisisi-akuisisi selanjutnya. Saat ini Ratu juga sedang melakukan bond offering. Dia lagi issue bond kepada manajer-manajer investasi. Dan ini akan menjadi peluang yang menarik untuk growth Ratu selanjutnya. Ratu waktu itu saya call di kisaran harga 5.000. Dia breakout 5.500 dan terakhir hari ini udah mencapai 6.800. Profit yang didapatkan udah lebih dari 30%, kurang lebih di angka 36%. Dan Ratu udah achieve target di angka 6.800. Kalau teman-teman masih tahan, jangan lupa pasang trailing stop. Next resisten itu ada di MA 200 di area 7.450. Dan resisten selanjutnya di area 8.100. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah Bumi. Dan untuk Ratu, kalau teman-teman belum punya, mungkin jangan kejar ya. Kalau kejar pun harus disiplin stop loss untuk PTRO sama Ratu. Nah selanjutnya yang baru saya call semalam di IG channel saya, saham pagi, yaitu adalah Bumi. Saya sampaikan jika Bumi ini bertahan di atas 264, dia bisa tutup gap di area 320. Itu yang saya sampaikan di blog. Mengapa Bumi itu menarik? Karena di 2 hari lalu, di hari Rabu, dia breakout dengan volume yang meningkat. Breakout area resistance 264. Kemarin dia ada pullback. Wajar. Closing di harga 270. Hari ini sempat nyentuh 264 langsung mantul. Artinya 264 itu support kuat yang tervalidasi. Itu good area untuk entry. Dan hari ini Bumi udah mengalami kenaikan 8,1%. Sehingga potensi ke area 320 itu menurut pandangan saya mudah untuk Bumi. Kenapa? Yang pertama, dia udah menyampaikan bahwa salah satu UBO-nya, Ultimate Beneficiary Owner-nya adalah Antoni Salim. Dan yang kedua, pihak yang terus melakukan penjualan, yaitu CIC atau Chengdong, barangnya udah hampir habis. Kalau menurut hitungan saya, udah sangat sedikit, di bawah 1% harusnya hari ini. Nah, oleh karena itu, Bumi ini bisa menarik banget, bisa menjadi pilihan lain selain PTRO dan Ratu yang udah terbang terlalu tinggi. Jika gap 320 ditutup, Bumi bisa menguji area moving average 50 di area 334. Dan jika 334 tertembus, next-nya itu di kisaran area 374 dan 400. Jadi salah satu topik saya sekarang setelah PTRO dan Ratu hit target, Bumi bisa menjadi pilihan utama saya. Karena buat teman-teman yang belum punya PTRO Ratu, kalau ngejar sekarang, reward to risk ratio-nya agak jauh kalau untuk trading. Tapi Bumi ini masih cukup menarik. Kemudian yang menarik lagi, saham-saham alpha selanjutnya adalah RMK Energy. Nah, ini nih. Saya sampaikan tadi bahwa coal ini merupakan sumber devisa utama Indonesia. Dan di Sumatera Selatan, kalau ngirim coal, nggak bisa langsung ke Jeti, ke Tongkang. Karena kenapa? Karena infrastrukturnya itu jaraknya jauh dari konsesi tambangnya ke portnya. Nah, disinilah RMK Energy berada posisinya. Dia merupakan
end-to-end core infrastructure. Dia akan bantu dari adanya jalan kurang lebih 30 sampai 50 kilo nantinya untuk membantu dari arah konsesi ke kereta. Ke kereta nanti akan masuk ke stasiun angkut dulu, kemudian ada stasiun tuang. Dia bantu trackingnya dari stasiun tuangnya sampai ke port. Kurang lebih totalnya ada 140-150 kilo dan biayanya rutin 7 USD per tonnya. Dan tahun ini ditargetkan RMK Energy akan mengangkut kapasitasnya 12 juta ton. Dari tahun sebelumnya di 8 juta ton. Sehingga net profit akan naik dari 200 miliar ke area 800 miliar. Dan yang kita tunggu-tunggu dari RMK Energy adalah laporan keuangan di Q4 yang menurut pandangan saya pasti akan sangat bagus. Karena di Q4 tahun lalu jalan khusus holdingnya itu baru jadi di RMKE. Nah, oleh karena itu proyeksi saya RMKE ini cukup menarik secara teknikal jika dia berhasil nge-breakout area 4.440. Resisten yang akan diuji adalah kisaran 5.100. Dan jika 5.100 ini tembus, potensinya menarik, resisten 2 ada di 5.450, dan nextnya bisa sampai 6.000. Ini RMKE. Kemudian, stock pick saya terakhir, saya nggak mau banyak-banyak, tadi udah 2 yang existing, terus yang utama Bumi, RMKE, dan selanjutnya ada Supa. Supa ini waktu itu yang meng-IPO kan juga Supa Sekuritas. Ketika saya membaca laporan keuangan, ketika melakukan due diligence dengan Superbank, saya melihat, wah, bank ini sih hebat banget sih. Dia baru terbentuk di tahun 2023, 2024, 2025-nya 2 tahun dan mencetak net profit. Artinya biaya operasional dan cover sama profitabilitas atau dari revenue Superbank ini. Dan berbagai otomasi sudah dilakukan, kemudian ekosistemnya dengan Grab udah jalan, dengan MTech udah jalan. Menurut pandangan saya Januari ini tinggal mendulang laba. Dan untuk sektor perbankan biasanya ada laporan keuangan tiap bulan yang harus disubmit ke OJK. Dan saya percaya di bulan Januari ini Supa atau Superbank laporan keuangannya bisa all time high. Karena saya melihat trennya dari bulan ke bulan, dari tahun 2025 sampai sekarang, awalnya rugi, sempat rugi di awal tahun 2025, akhirnya profitnya meningkat pesat dan profit marginnya makin tebal. Nah, Supa ini akan menarik jika dia breakout di area 975. Dan jika dia breakout di area 975, dia bisa melaju sampai 1160. Ada yang nanya, kok Januari mendulang laba? Ini sektor perbankan ya. Di perbankan itu ada kewajiban untuk kita melaporkan ke regulator, ke OJK, bahwa bagaimana kondisi keuangan perusahaan di bulan tersebut. Kalau sekuritas itu 3 bulan sekali. Kalau bank sebulan sekali. Seperti itu. Iya, oke. Jadi itu ada beberapa saham-saham alfa ya teman-teman yang bisa diperhatikan, tapi tetap disclaimer juga ya. Dan tadi juga harus dipertimbangkan risk to ratio-nya ya teman-teman. Dimana tadi ada PTRO, ada Bumi juga ya, ada Supa ya. Dan ini beberapa yang bisa masuk watchlist kita ya. Walaupun kita masih masuk libur panjang juga ya Pak ya, hari Rabu baru bisa teman-teman melakukan transaksi juga. Nah, tapi mungkin pertanyaan dari saya Pak, kalau dari Pak Bernard, tadi kan sudah membahas mengenai dividend play ya dari sektoral yang cukup defensif. Mungkin pertanyaan yang mewakilkan teman-teman nonton malam hari ini ya, para cuan troopers, menurut Pak Bernard saham-saham Konglo itu apakah masih akan menarik Pak? Begitu kan? Atau mungkin lebih agak lebih selektif kali ya saham konglomerasinya, atau Pak Bernard ada tanggapan lain Pak? Silakan. Kalau pandangan saya, sebagai contoh hari ini, saham-saham big banks, saham-saham defensif yang dividend play malah mengalami penurunan. Saham-saham Konglo yang main.
Menurut pandangan saya, rotasi antara saham Konglo dan saham blue chips ini akan terus terjadi dan mewarnai market kita Hmm. sepanjang tahun 2026. Tetapi, seperti saya sampaikan, uncertainty itu masih ada. Hmm. Karena sampai bulan Mei kita belum tahu decision MSCI seperti apa, aturan tentang free vote seperti apa, kita belum tahu. Oleh karena itu, kita harus kencangkan sabuk pengaman, disiplin dengan area stop loss, itu paling penting. Area-area take profit kita juga perlu perhatikan, jangan greedy, dan atur money management. Karena takutnya berita buruk bisa terjadi tiba-tiba di bulan Maret atau April, walaupun saya pesimis bulan berita buruk itu akan keluar di bulan Februari. Makanya saya sangat bullish di bulan Februari ini. Dengan target 8329 jika ke breakout sehari ke 8850 untuk IHSG. Oke, siap. Thank you banget ya Pak Bernard ya. Jadi ini pas banget ya Pak Bernard mention mengenai money management. Mungkin kita mulai coba ambil sedikit pertanyaan ya Pak ya dari cuan-cuan Boleh. malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Irfan ya. Ini saya sudah pin ya Pak. Minus 50% dari modal. Strateginya gimana? Gimana nih Pak Bernard kalau misalnya ada Oke. followers yang sudah minus nih Pak posisinya? Oke, Irfan. Jadi saya sebenarnya waktu itu udah bikin video ya sama Helen di Sat Secuan. Saya share video saya di IG channel saya di Saham Pagi. Jangan lupa follow. Saya share juga ke grup Suko Sekuritas. Kemudian banyak clipper-clippernya juga Hmm. yang memang membantu saya untuk memberitakan strategi apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi 2 kali trading halt. Saya sampaikan besoknya, ini momen untuk kita melakukan rebalancing portofolio kita. Karena saya percaya waktu itu hari Jumat bakal ada technical report. Kita bersih-bersih dulu, kita buka portofolio yang baru. Portofolio yang baru seperti apa yang waktu itu saya sampaikan? Bisa 60% sampai 70% saham-saham defensif, 30 sampai 40% saham-saham high alpha. Tapi kalau teman-teman risk profile lebih agresif, saham-saham Konglo atau high alpha alpha stock atau high beta stock ini bisa diperbanyak porsinya, bukan hanya 35%. Tergantung dari seorang masing-masing. Jadi apa dilakukan apa? Rebalancing. Jadi kita portofolio kita perhatiin dulu mana saham yang defensif mana yang enggak, kita klasifikasi. Ya defensif kita harus apain? Yang alpha stock atau high beta stock itu harus kita apain? Nah, kalau sahamnya ini laggard atau misalnya potensinya nggak bagus, ya kita cut aja. Kita cari saham yang potensinya bagus. Dari sisi sektornya, dari sisi konglomerasi di belakangnya, dari sisi potensi profitabilitas tahun 2026 ini, itu semua diperhatikan. Kalau yang potensinya kurang, kita mending switching. Itu bahasa yang bagus, supaya teman-teman nggak ngerasa, wah aku harus cut loss gede banget nih. Kita switching, memperbaiki portofolio, supaya porto kita ke depannya lebih baik. Kayak gitu. Oke, thank you Pak Bernard ya. Irfan sudah dijawab. Ini suka banget ya dengan pemilihan katanya adalah switching ya teman-teman. Dan ini juga salah satu hal yang perlu kalian lakukan gitu ya untuk menyelamatkan kapital ya. Karena memang kalau kapitalnya habis, padahal market dalam posisi recovery gitu ya, banyak saham-saham yang menarik. Nah, ini ya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat semuanya ya. Oke, thank you Irfan untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya Pak Bernard ya. Ini ada pertanyaan dari Dani Pak. Kira-kira dari Pak Bernard nih, ada nggak insight mengenai emiten-emiten peremasan nih Pak? Oke. Untuk harga emas saat ini kita lihat dia udah mencapai kembali di angka 5.000 USD per troy ounce ya. Setelah sempat hampir menyentuh 5.500 pertama harinya. Nah, untuk emiten emas ini rata-rata mereka udah menyentuh atau mendekati area resisten. Seperti harta dia mendekati area resisten 2.800. Archie juga ketahan di resisten 760.
MDKA ini juga udah dekat-dekat area resisten, kemudian emas. Nah, saat ini kondisinya saham-saham emas itu lagi di dekat-dekat area resisten. Jadi, kalau mau trading, mau beli, spekulasi, wajib ada trailing stop. Karena harga emasnya sendiri di sini belum balik di atas 5.000 USD per troy ounce-nya. Ada resisten yang perlu ditembus di kisaran area 5.450 USD per troy ounce-nya. Kalau emas tembus di area 5.450 USD per troy ounce-nya, saham-saham emas bisa terbang. Seperti itu. Oke, siap. Thank you Pak untuk penjelasannya dan ini juga untuk pertanyaannya ya. Kemarin kan waktu kita live ya Pak Bernard masih mention mengenai untuk saat ini dengan keadaan market masih ada uncertainty, it's better beli BOW apa ya, buy on weakness, bukan buy on breakout. Kalau dari Pak Bernard sekarang apakah ada pergeseran dari statement Pak Bernard atau masih lebih baik untuk beli saham-saham yang disupport Pak daripada resistance untuk saat ini? Kalau saham-saham defensif, saham-saham blue chips yang kapitalisasi besar, better emang banget support. Nah, kalau saham-saham konglo, kita udah melakukan buy on weakness di Ratu, PTRO, sama RMKE. Terutama buat teman-teman yang udah nonton podcast saya di YouTube Psikospitas atau yang join IC channel kita. Kita dapat buy on weakness. Tapi masalahnya posisinya sekarang hampir semua udah breakout. Kayak PTRO, Ratu itu udah breakout. Bahkan Ratu udah menyentuh target pertama yang saya sampaikan. Saya udah minta untuk pasang trailing stop. Kemudian Bumi juga saya ambil waktu breakout. Karena dia lebih lagged dibandingkan saham-saham grupnya Pak Happy dan Pak PP. Itu di area 264, area breakout-nya. Itu jadi support kuat, karena tadi ada pantulan kencang di situ. Nah, yang belum breakout, tadi saya sudah sampaikan juga, adalah SUPA dan juga RMKE. Dari top 5 stock pick saya untuk minggu depan sampai akhir Februari. Walaupun yang dua udah ketinggalan, jadi jangan dipaksa. Sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Kalau teman-teman mau maksa, caranya gimana? Kurangin porsinya. Jangan porsi seharusnya. Ya. Oke, itu sebenarnya mau jadi next question tadi Pak ya. Karena memang biasanya kan kita juga suka FOMO gitu kan. Nah, tapi suka nih ya, kalau misalnya memang mau memaksakan teman-teman ya, jaga resiko dengan mengurangi porsinya ya, teman-teman. Ya, misalnya biasanya masuknya 1M, ya udah masuk 10%-nya aja, 1 juta. Ya. Iya, saya udah ketinggalan. Tapi kalau yang belum ketinggalan, kayak tadi ada Bumi udah agak ketinggalan sih, udah agak jauh dari 264. Yang belum ketinggalan contohnya RMKE atau SUPA, ya mungkin porsinya bisa lebih besar. Walaupun mungkin gerakan dari SUPA, RMKE itu tidak seagresif dari gerakan-gerakan PTRO, Ratu maupun Bumi. Tapi saya sih yang saat ini memang yang saya sampaikan tadi, paling yakin Bumi lah untuk saat ini. Jika tidak ada something happen dengan our market. Karena sudah disampaikan UBO-nya Pak Antoni Salim dan Chengdong-nya berdasarkan hitungan saya udah kecil banget, less than 1% mungkin. Oke. Ya. Jadi ini pas ya, maksudnya topik pembahasannya untuk next question mungkin ada dari aku nih Pak. Jadi kan Pak Bernard ini sudah lama ya teman-teman cuan troopers ya berkecimpung di dunia pasar modal, dan mungkin Pak malam hari ini ada beberapa cuan troopers yang baru mulai investasi atau trading itu setahun gitu Pak ya, baru mulai dari tahun lalu saat IHSG all time high 9.100. Nah biasanya memang ada fenomena di mana retail itu mulai FOMO ya Pak ya. Nah, takut ketinggalan kesempatan di saat saham-saham ini lagi naik lagi gitu, lagi recovery. Nah, kalau dari Pak Bernard sendiri, apakah memang ada selalu kesempatan Pak di pasar modal? Jadi kalau ada sesuatu yang sudah naik tidak perlu dikejar karena kedepannya akan tetap ada kesempatan atau tidak Pak? Gimana Pak Bernard menanggapi hal ini? Yang saya pelajari, semua saham itu ada waktunya. Semua waktu ada sahamnya. Jadi jangan takut FOMO. Kalau misalnya udah ketinggalan saham grup tersebut, nanti ada grup lain kok. Pasti rotasi itu akan terjadi. Itulah yang terjadi beberapa minggu ini setelah market crash. Gantian. Kadang blue chip, kadang konglo.
Kalau nggak ya gantian dari Pak Pepe, Pak Happy, Pak Bagri, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu FOMO. Yang paling penting adalah kita melakukan money management, manage risiko kita. Kalau kita kalah, jangan sampai modalnya tergerus terlalu banyak. Itu yang akan bikin kita susah untuk akumulasi keuntungan lagi. Karena dengan kita mengalami kerugian 50%, artinya apa? Untuk balikin duit modal kita perlu untung 100%. Iya. Makanya dalam konsep trading, menjaga modal, menjaga risiko itu penting banget. Ya, ya. Oke, siap. Thank you ya Pak ya untuk ini advice dan juga insight ya buat kita untuk tetap menjaga kapital kita, karena kapital kita itu adalah peluru kita ya teman-teman ya di pasar modal. Dan suka banget dengan statement ya, tetap ada kesempatan ya ke depannya, jadi jangan terlalu FOMO juga ya, dan tetap tentunya dilakukan riset masing-masing ya teman-teman ya. Oke Pak, kita udah di 5 menit terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, view Pak Bernard nanti mungkin ke depannya setelah kita balik lagi dari libur panjang seperti apa Pak? Dan kira-kira apakah ada advice buat teman-teman cuan troopers malam hari ini untuk menyikapi market di bulan Februari ini Pak? Silakan. Oke, sebagai kesimpulan, mungkin tadi saya udah sampaikan di awal, tapi saya akan summary. Di bulan Februari ini, selama area breakout pola double bottom di area 8167 tidak tertembus, akan ada potensi rally hingga penghujung Februari. Dengan area resisten yang perlu diperhatikan di 8329 dan ada potensi gap ditutup di area 8875. Walaupun begitu, masih banyak uncertainty yang berpotensi terjadi di bulan Maret, April, hingga Mei. Kaitan mengenai global, Amerika Serikat, Iran, Jepang. Kemudian kaitannya mengenai Indonesia sendiri. Bagaimana kita menangani case MSCI dan case dengan berbagai institusi lembaga rating lainnya. Kemudian masih banyak hal lagi seperti liburan. Itu banyak uncertainty sehingga money management perlu dilakukan. Kita belum bisa seagresif ketika market lebih certain. Sehingga jangan lupa sesuaikan dengan risk profile teman-teman ketika teman-teman taruh ke saham, berapa porsi ke saham yang defensif, berapa persen ke saham yang konglo. Kemudian jangan lupa antisipasi jika Maret-April terjadi something bad happen crash, teman-teman harus punya cash. Nah, cashnya ini jangan lupa dimasukkan di Sukor Investable Fund di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Itu yieldnya kurang lebih 6-7% setahun, bunganya tiap hari, bisa ditarik kapan aja. Seperti itu. Oke, siap. Thank you banget ya Pak Bernard. Jadi ini adalah summary dari diskusi kita malam hari ini. Teman-teman di sini juga aku mau ingatkan bahwa Instagram Live ini akan di-save dan di-upload ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada yang tertinggal di awal mendengar insight dan juga diskusi dengan Pak Bernard, jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton ya. Dan pastikan juga untuk follow Instagramnya Pak Bernard ya, ada Instagram channel, di situ kalian bisa mendapatkan update market ya dari Pak Bernard Duswijaya. Oke, mungkin Pak itu tadi sudah menjadi summary yang bagus sekali ya buat teman-teman kita malam hari ini. Di sini kita juga menyambut libur panjang ya, tahun baru Imlek ya Pak ya. Jadi mungkin itu saja sih Pak kalau dari saya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Bernard, teman-teman semuanya. Selamat liburan panjang dan terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.